Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan tentang hukum seputar masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang disyariatkan untuk dilakukan di dalam masjid adalah membersihkan dan merapikan masjid. Membersihkan, merapikan, demikian pula memberikan wewangian bagi masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajidi fid duwari wa amara biha an tunazzafa wa tutayyaba. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kota-kota atau di wilayah-wilayah, dan beliau memerintahkan agar masjid itu dibersihkan dan diberikan wewangian. Dibersihkan, tercakup ke dalamnya adalah dirapikan, yaitu peralatan yang ada dalamnya, demikian, tidak berserakan, tentunya rapi dan bersih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain menunjukkan bahwa memang ada anjuran untuk membersihkan masjid. Ya, tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kebersihan itu bahagian dari iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu, bersuci itu setengah dari iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang sahih. Nah, ternyata memang bahkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga diberlakukan padanya pembersihan. Sampai-sampai ada tenaga sukarelawan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
mereka atau ia membersihkan masjid dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ada seorang anna rajulan aswada atau imra'atun sauda kana yaqummal masjid famata fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang berkulit hitam atau wanita yang berkulit hitam yang dia memiliki kegiatan bersih-bersih di masjid, kemudian ia meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, maksudnya bertanya ya kepada para sahabat tentangnya, tentang orang yang bersih-bersih tersebut, ya, yang bersih-bersih, yang suka membersihkan Masjid Nabawi. Lalu para sahabat mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah bertanya, afala azantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Ya, maka disebutkan ya bahwasanya kondisinya demikian. Mungkin ada penyebutan bahwasanya beliau hanya orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang suka bersih-bersih masjid, ya, hanya bersih-bersih masjid saja. Jadi mungkin tidak penting, dikhawatirkan Nabi terganggu karena terganggu kesibukan beliau ketika ya diminta untuk ya menyolatkan orang yang membersihkan masjid tersebut tatkala sudah wafat. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika itu, dulluni ya ala qabrihi, tunjukkan kepadaku ya kuburannya. Maka ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW pun ya mensolati ya orang yang membersihkan, yang dulunya membersihkan Masjid Nabawi itu ya di kuburannya. Nah, ini dibolehkan untuk mensolati orang di kuburan, yaitu karena sholatnya ya tidak memiliki ruku dan sujud. Ya, adapun sholat yang ada ruku dan sujudnya tidak boleh di kuburan. Ya, Nabi melarang. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Ya, bumi ini semuanya adalah ya tempat sujud, ya tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini menunjukkan ya begitu besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan pekerjaan sahabat yang ketika itu ya walaupun dengan sukarela membersihkan masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sahabat yang lain barangkali menganggap itu bukan sebuah hal yang besar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin memberikan penghargaan, ya, penghargaan kepada sahabat yang sukarela membersihkan masjid itu di hadapan para sahabat yang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang hasan, bahwasanya ada seorang wanita yang disebutkan tadi adalah wanita yang berkulit hitam, ya, itu yang selalu mengumpulkan dan memunguti sampah-sampah yang ada di masjid, ya, sampah yang ada di masjid. Nah, luar biasa, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya ada hadis yang lain yang juga ini menunjukkan bahwasanya masjid ini ya juga dibersihkan dan diberikan wangi-wangian. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan fi qiblatil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ya dahak yang ada di kiblat masjid. Sepertinya mungkin ada orang yang dia berdahak lalu dia meludahkan ya dahaknya tersebut di arah masjid. Faghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Beliau marah sampai memerah wajah beliau. Faqamat imra'atun minal ansari fahakkatha wa ja'alat makanaha khaluqan. Ya. Lalu bangkitlah seorang wanita dari sahabat Ansor. Lalu dia pun mengelenteknya, yaitu dia bersihkan. Ya, dia kelentek. Maksudnya kelentek itu maksudnya zat dari dahak itu ya disingkirkan olehnya, ya dibuang olehnya, demikian. Lalu ya dan ia menjadikan bekasnya itu diberikan ya cairan minyak wangi yang mengandung za'faron dan yang lainnya atau yang lainnya ya, jadi dikasih malah minyak wangi ya, seperti itu. Nah, tempat itu dikasih minyak wangi, itu semacam minyak gitu dioleskan, demikian ya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ahsana hada, betapa bagusnya hal ini, demikian ya, Masya Allah, ini hadis yang hasan ya. Nah, ini barangkali yang menjadikan saat ini ya kerajaan Saudi Arabia ya begitu perhatian dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya, sampai-sampai ya contohnya adalah Ka'bah itu ya sampai dinding-dindingnya itu diolesi minyak wangi, dan minyak wangi ini minyak wangi yang mahal ya, luar biasa, dioleskan seperti itu ya, sehingga aromanya aroma yang begitu wangi ya. Bahkan demikian pula Hajar Aswad ya, nah seperti itu ya, Masya Allah ya. Jadi demikian ya, dan ini termasuk yang disunnahkan, disyariatkan yang memberikan minyak wangi di masjid, demikian. Jadi kalau masjid itu wangi, memang demikian, itu ada anjurannya ya, masjid itu wangi itu ada anjurannya ya. Jadi kalau seandainya pengurus masjid mereka ini yang menyediakan minyak wangi yang membuat nyaman ya orang-orang di sekitar atau orang yang berada di dalam masjid ya, dengan aroma yang harum, aroma yang nyaman, membuat mereka nyaman. Nah, ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini termasuk yang disyariatkan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah, demikian pula sebagaimana ya disyariatkan untuk membersihkan masjid ya, memberikan minyak wangi, merapikan masjid, maka demikian pula ya dianjurkan untuk menjaga masjid dari ya kotoran-kotoran ya, sampah-sampah dan kotoran-kotoran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu hadis tentang kisah seorang Arab Badui, laki-laki dari Arab Badui yang dia datang ke masjid An-Nabawi, lalu dia kencing di salah satu sudut masjid. Nah, ketika sudah kencing, dan ketika itu orang-orang tidak tahu, bahkan Nabi juga tidak tahu, ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Ketika laki-laki Arab Badui itu dia menyudut, yaitu bergerak ke arah sudut, ternyata dia buang air. Nah, ketika diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain, maka mereka ingin menghentikan ya
menyingkirkan orang tersebut yang kencing di masjid. Lalu para sahabat lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang bangkit itu, yang ingin menghentikan dan menyingkirkannya, da'uhu wa la tuzrimu, ya, biarkan dia, jangan kalian usik dia. Bukan maksud Nabi SAW untuk membenarkan ya orang itu mengencingi masjid, bukan, ya. Tapi Nabi melarang sahabat agar pertama, ya, area air seni tersebut itu tidak semakin meluas. Ya tentunya ketika para sahabat yang ingin menyingkirkan, ya, menyingkirkan apa? Orang yang sedang kencing itu tentunya yang dia kencing di satu tempat ini membuat ya Arab Badu itu dia akan menghindar dalam kondisi barangkali air seni itu akan terus keluar, ya. Dan ketika dia bergerak, maka bergerak juga, dan ini akan membuat semakin luas dan lebar ya area ya najis dari air seni tersebut. Nah, ini yang membuat Nabi SAW ya melarang sahabat, ya, memerintahkan sahabat untuk membiarkan dan melarang untuk mengusiknya. Demikian. Itu kalau tidak mampu ya untuk menghentikan secara tiba-tiba. Kalau mampu, yang terjadi adalah tentunya ya rasa sakit yang akan diderita oleh orang Arab Badui tersebut, ya, yaitu dia menghentikan air seni tiba-tiba. Nah, seperti itu. Yang ketiga barangkali ya untuk menghindari, ini barangkali yang diprediksi ya oleh saya sendiri mungkin ya barangkali Arab Badui ini ketika dia merasa terusik, bisa jadi dia akan arahkan air seninya kepada para sahabat yang ingin menghentikannya, demikian, seperti itu, ya, sehingga inilah yang barangkali juga ya menyebabkan Nabi SAW ya ini tidak ingin ya para sahabat itu menghentikannya karena sudah terlanjur keluar itu, ya, demikian. Jadi ya yang paling ringan dari kemudaratan itu adalah dengan cara dibiarkan tapi di satu tempat, demikian. Baik, ya. Nah, setelah selesai maka Nabi SAW bersabda, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepada orang ini, ya, sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari wa inna ma hiya li dzikrillahi wa qiraatil qur'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah layak untuk sedikit pun ya dari air seni ini dan kotoran-kotoran seperti ini. Dan sesungguhnya masjid itu hanyalah untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi masjid itu ya dijaga dari segala bentuk kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ya. Kata beliau, meludah di masjid itu sebuah kesalahan dan tebusannya adalah menguburkannya. Maksud menguburkan itu adalah menutupi ya dengan tanah. Ya. Jadi perlu diketahui ya masjid Nabi SAW dahulu itu adalah pasir, ya. Lantainya itu pasir atau kita katakan langsung tanah atau bumi gitu ya. Karena barangkali ketika itu ya tidak ada teknologi ya seperti saat ini untuk membuat semacam marmer ya, lantai keramik dan semisalnya ya. Nah, jadi ketika ada orang yang
membuang dahak, ya, itu mungkin sembrono seperti itu, ya, karena dianggap mungkin seperti tanah biasa, ya, padahal ini adalah masjid untuk ibadah. Nah, ini dianggap kesalahan. Kenapa? Karena akan membuat orang jijik, walaupun ya ludah atau dahak itu bukanlah najis, ya, bukanlah najis, tapi ya ini akan membuat orang sekitarnya jijik, ya, untuk berada di tempat tersebut. Nah, sehingga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk kesalahan, ya, membuat nyaman, membuat tidak nyaman, ya, membuat jijik. Nah, ini perkara yang salah tentunya. Nabi mengatakan khati'atun, itu kesalahan, ya. Nah, harus ada tebusannya. Tebusannya adalah menutupnya, yaitu menguburkannya. Itu karena lantainya itu berupa tanah atau pasir, maka cukup dengan cara menutupnya. Nah, seperti itu. Ya, dibalik, ya, ditutupkan dibalik, ya, dengan tanah yang bersih, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis yang sahih tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 553 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wassayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amal-amal dari umatku, ya, yang baiknya maupun yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariqi. Lalu aku dapati di dalam amal-amal yang baik tersebut adalah kotoran yang atau gangguan kotoran, ya, yang disingkirkan dari jalanan. Ya, ini termasuk kebaikan, ya. Jadi menyingkirkan duri dan gangguan dari jalan itu merupakan amal kebajikan. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, itu merupakan bentuk sedekah. Kata Nabi SAW, imatatul adha anit tariqi sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalanan itu merupakan sedekah, demikian, ya. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim, ya. Nah, ini sama juga, ya, ini termasuk amal kebajikan. Sebenarnya tidak berat, ya, membersihkan atau menyingkirkan, ya, jalanan itu dari apa saja yang mengganggu orang-orang yang lewat. Seperti contohnya kayu, ya, kayu, batu, demikian. Batu itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Katakanlah batunya mungkin tidaklah terlalu besar. Kalau besar ya tentunya bahaya, ya. Ya, ini bisa merusak kendaraan, bahkan bisa membuat tergulingnya kendaraan tersebut, ya. Demikian. Nah, kalaupun kecil itu bahaya juga. Batu-batu yang mungkin ukuran-ukuran satu kepal tangan atau kurang daripada itu, ya. Nah, itu mungkin kendaraan-kendaraan kecil seperti sepeda motor, ya, sepeda. Nah, itu potensi untuk bisa tergelincir, terpleset karena batu itu, ya. Kalaupun tidak, ya, karena mungkin terlalu kencangnya, ya, batu itu tidak membuat kendaraan ini terpelanting atau terpleset, ya, tergelincir, tidak tergelincir. Namun yang bahaya juga adalah, ya, batu tersebut karena begitu kencangnya kendaraan ini membuat batu itu pun dia terpelanting dengan kencang sehingga bisa membentur apa saja. Kalau kena kepala luar biasa, itu menyakitkan, bisa berdarah, ya. Kena kendaraan yang lain itu bisa pecah, bisa rusak. Kena mungkin rumah sekitar itu kalau kacanya bisa juga pecah, demikian. Nah, seperti itu. Jadi lihat ini, ya. Islam mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan apa saja dari jalan, ya. Baik itu gangguan, ya, berupa benda yang besar yang menghalangi orang untuk jalan, ya. Mungkin
ya ada pohon tumbang, ya, atau ada ranting-ranting pohon yang berjatuhan, yang ini mengganggu jalan, disingkirkan. Begitu juga bebatuan, ya, atau benda-benda yang lainnya yang betul-betul ya menghalangi jalan atau membuat orang lain terganggu di jalanan. Nah, seperti itu, ya. Lihat, ini syariat dalam agama kita, bahkan ini dianggap merupakan sedekah, kebaikan. Nah, lihat, ini menunjukkan begitu rahmatnya ya agama Islam ini terhadap ya terhadap manusia keseluruhannya, karena yang melewati jalanan itu bukan hanya orang muslim, ya. Makanya benarlah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariqi. Lalu aku dapati di dalam amal-amal kebaikan tersebut adalah gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakhamatu takunu fil masjidi la tudfanu. Dan aku dapati di dalam ya amal-amal buruk, ya amal-amal jelek, amal-amal jeleknya adalah dahak yang ada di masjid yang tidak dikuburkan, yang tidak ditutupi, demikian, atau tidak disingkirkan. Masya Allah, ya. Wallahu ta'ala alam, bisa jadi memang ini mungkin ya sebagai dosa, ya, kesalahan dosa. Setidaknya pun jatuhnya hukumnya adalah dia makruh, dibenci, tak disukai, ya. Tapi kalau sampai membuat orang lain mengumpat, sampai membuat orang lain itu tidak ke masjid, nah ini kan luar biasa, ya, sebab hal-hal yang kotor seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam syarah ya Muslim, beliau mengatakan untuk hadis ini, syarah untuk hadis ini, beliau mengatakan, hadza zahiruhu anna hadzal qubha wa dhamma la yakhtassu bi sahibin nakhamati bal yadkhulu fihi huwa wa kullu man ra'aha wa la yuziluha bidafnin aw haqqin aw nahwihi. Ini zahirnya bahwasanya kotoran dan hal yang tercela ini, ya, tidaklah khusus untuk orang yang meludah, bahkan masuk ke dalamnya adalah orang yang meludah dan setiap orang yang melihatnya namun dia tidak menyingkirkannya, baik itu dengan menutupnya atau menghilangkannya atau yang lainnya, pokoknya tindakan untuk menghilangkannya. Nah, itu sebuah kesalahan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang menguatkan hal ini, bahwasanya ini tidak hanya berlaku bagi orang yang meludah, ya, tapi orang yang melihatnya. Nah, ini dikuatkan ya oleh hadis berikut ini, itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblati fahakkahu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya dahak di dinding kiblat masjid. Lalu beliau pun mengelenteknya atau membersihkannya, menyingkirkannya. Demikian hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, dia sampai-sampai Nabi pun ya membersihkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita kasih trik. Ya, kalau seandainya ya sudah terdesak seseorang ingin buang dahak, nah gimana? Apa yang harus dia lakukan? Ya, jangan sampai dia ludahkan ke masjid. Itu
kurang adab, ya, kurang sopan, kurang adab. Mungkin ada ulama yang mengatakan bentuk sebuah dosa, ya, karena akhirnya akan mengotori masjid, lalu membuat tidak nyaman, bahkan ya membuat jijik, ya, jemaah masjid yang lainnya, sehingga akan menghalangi orang lain untuk memakmurkan masjid, ya, yang tadinya barangkali pengen berlama-lama di masjid, akhirnya apa? Akhirnya pulang. Atau orang tahu bahwasanya di masjid ini kotor banget, ya, orang suka kali buang dahak sehingga tidak nyaman dia, akhirnya orang nggak mau ke masjid, kan begitu. Nah, inilah kita katakan sebuah kesalahan dari membuang dahak atau meludah di masjid, demikian. Nah, kalau seandainya terdesak seseorang yang sedang sholat itu, dia pengen meludah, baik itu dahaknya atau ludahnya, gimana? Maka kita katakan, ya, kalau seandainya ditelan pun kan tidak masalah. Insya Allah Ta'ala tidaklah membatalkan sholat. Insya Allah tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena sesuatu bagian dari dalam tubuhnya, sudah memang di dalam dia. Demikian. Maka tidak batal sholat karena menelan ludah atau menelan dahak. Ya, tidak. Cuma ini mungkin yang kita katakan orang tersebut, ya, tidak kuat untuk menelannya. Ya, dia ingin membuangnya. Apa yang dilakukan? Nah, lihat, ini ada solusinya. Ya, solusinya para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya, yaitu bisa dia lakukan kalau memang dia, contoh ini sedang dia berdahak nih, maksudnya sedang sakit flu dan dia sedang mengalami dahak yang banyak gitu. Maka coba dia bawa sapu tangan atau tisu di kantongnya, ya, di kantong depannya supaya mudah, ya. Nah, dia bisa lakukan, ya, dengan cara kalau dia sudah terdesak untuk membuangnya, dia ambil tisunya atau dia ambil, ya, sapu tangannya, ya, kemudian dia meludah di situ, boleh, nggak apa-apa, ya. Atau pada bajunya, tapi bajunya itu dilipat seperti ini, ya. Ini kan bajunya, ini bagian dalam, ini bagian luar, ini bagian dalamnya, yaitu bagian dalamnya, ya, itu yang diludahkan di situ, ya, kemudian meludah di situ, kemudian sudah menempel, dia bisa untuk ditekan begitu, ya, nah, supaya dia merata. Nah, seperti itu bisa, boleh, tapi tentunya itu jijik kita katakan, ya, tapi itu bisa dilakukan, ya, boleh yang seperti itu. Dari zaman Nabi ya seperti itu, ya. Tapi permasalahan itu kan pakaian kita, maka tidak masalah pakaian kita. Kalau orang lain yang melihatnya mungkin jijik, ya. Mungkin zaman dulu tidak ada seperti sekarang, ya, tisu tidak ada. Begitu juga barangkali sapu tangan yang kecil itu tidak ada, ya, tidak ada seperti itu di zaman dulu. Di zaman Nabi dulu dilakukan seperti itu. Bukan berarti itu keliru, ya, kalau dilakukan. Tidak, itu boleh, ya. Nah, ini berdasarkan hadis berikut ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhamatan fi qiblatil masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, dahak di arah kiblat masjid. Fa'aqbala 'alan nasi, lalu beliau pun menghadap kepada orang-orang. Faqala, lalu beliau bersabda kepada orang-orang, ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatakhi'u amamahu, atau bisa juga, ya, artinya adalah, ya, ada apa gerangan seseorang yang dia sedang berdiri menghadap Rabbnya, fayatakhi'u amamahu, lalu dia itu, ya, membuang dahak di hadapannya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbnya. Nah, ini kan kurang sopan yang seperti ini. Ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'a
fi wajhihi, ya, apakah salah seorang di antara kalian senang, ya, dia dihadapkan oleh seseorang lalu dia meludah di wajahnya, ya, diludahi wajahnya, itu maksudnya begitu. Ya, perlu kita ketahui, ya, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ketika kita sedang sholat, Allah Subhanahu wa taala itu sholat menghadap Allah, maka Allah itu menghadap, ya, ke arah para hambanya, demikian. Nah, seperti itu. Maka jangan kita meludah ke arah depan. Itu seperti mau meludahi Allah Subhanahu wa taala, demikian. Makanya tadi Rasulullah, ya, kita sebutkan hadisnya mengatakan yang artinya, apakah salah seorang di antara kalian senang, ya, bahwa dia dihadapi oleh seseorang, dihadapi itu dihadapkan wajahnya kepada, ya, seseorang, lalu orang tadi itu meludah, ya, ke wajahnya. Nah, ini kan kurang tepat yang seperti ini. Atau meludah di hadapannya, itu kurang sopan yang begitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika hambanya menghadap dirinya, maka Allah menghadap kepada hamba tersebut. Demikian, ya. Makanya Rasulullah memberikan trik seperti ini, cara begini, ya. Fa idza tanakha'a ahadukum fayatanakhi'u, ya, an yasarihi tahta qadamihi fa illam yajid falyaqul hakadha fatanafala fi thawbihi thumma masaha ba'dahu ala ba'din, ya. Maka apabila, ini solusinya, salah seorang di antara kalian, ya, itu meludah, maka hendaklah ingin meludah, maka hendaklah dia meludah ke kaki kiri, ke kirinya, di bawah kakinya, ya. Itu maksudnya kalau seandainya dia dapati contohnya saat ini masjidnya tanah seperti Rasulullah. Ini karena Rasulullah kan mengatakan ini ketika itu lantai masjid adalah masih tanah. Nah, demikian. Namun apabila dia tidak dapati, maksudnya tidak bisa dapati seperti itu, peluang begitu, ya, maka hendaklah dia lakukan seperti ini. Lalu beliau itu menggulung pada pakaian beliau, lalu, ya, beliau meludah di pakaian tersebut, kemudian beliau usapkan. Nah, seperti itu, yaitu diusapkan, pakaian itu diusapkan, jadi sehingga meratalah ludah tersebut di pakaian itu, demikian. Nah, kalau bisa pada bagian dalam, karena disebutkan dalam hadis yang lain itu digulung dia, ya, digulung dia, jadi bagian dalam kemudian diusapkan sehingga dia merata dan tidak lagi, ya, nampak kotornya, demikian. Baik, seperti ini memang agak menjijikkan, tapi kita katakan ini zaman dulu ketika tidak ditemukan, ya, kemudahan seperti sekarang, seperti tisu, begitu juga serbet atau sapu tangan. Ya, kalau kita ini sedang berdahak, ya, mungkin karena pilek, maka siapkan tisu atau serbet, atau mungkin serbet terlalu besar, yaitu sapu tangan kecil, ya. Nanti kalau kita terdesak untuk membuangnya, maka ambil tisu kemudian kita meludah padanya, baru simpan lagi. Nah, begitu dia, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, seperti itu caranya, ya. Baik, jangan diludahkan di masjid, demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya, dan masih tersisa, ya, hukum seputar masjid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Kita cukupkan untuk penyampaian materi karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita motivasi untuk memberikan bantuan, ya, Masjid Al-Muwahhidin dalam proses pembangunan. Ayo kita berikan, ya, bantuan dan uluran tangan, yaitu dari sebagian, ya, harta yang Allah berikan kepada kita, ya, sebagai rezeki. Ayo kita sisihkan untuk kita donasikan dalam pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya.
Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga ya bermanfaat, semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.